Kembali lagi dengan saya, nama Mahfudz Amin, lokal PBA di Kabi, untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan tentang uji validitas dan reliabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, saya akan langsung saja mulai, yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu statistik untuk mengetahui seberapa cermat atau telitinya suatu item dalam mengukur objek tertentu. Suatu item dikatakan valid apabila ada hubungannya atau korelasi dengan skor nilai total. Ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan sesuatu yang ingin diungkapkan. Item ini biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner. Pengujian ini dalam SPSS bisa menggunakan dua metode analisis, yaitu korelasi Pearson atau corrected item total korelasi. Sedangkan reliabilitas yaitu statistik untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan konsioner. Konsioner itu maksudnya apakah alat ukur yang digunakan tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika menggunakan tersebut diulang kembali. Baiklah, saya akan menyebutkan langkah-langkahnya dulu, nanti baru kita praktik secara langsung. Langkah uji validitas. Yang pertama, kita membuka data hasil uji coba validitas dan di dalam program Excel. Tentunya data tersebut kita sudah buat dan kita simpan di data Excel. Yang kedua, buka program SPSS, yaitu klik variable view dan bagian pojok kiri bawah, letaknya pada bagian pojok kiri bawah. Pada bagian name, tulis item 1 ke bawah dan item sampai 10. 1 sampai 10. Kemudian kolom desimalnya diubah menjadi angka 0. Sisanya itu diabaikan. Yang ketiga, klik data view di bagian pojok kiri bawah dan masukkan data skor angketnya yang ada di Excel tadi. Yang keempat itu selanjutnya pilih menu analyze, habis itu correlate dan bifurcate. Dan yang kelima lah, kemudian akan muncul kolom baru. Dari kolom bifurcate itu bifurcate correlation, masukkan semua variabel ke kotak variabel. Pada bagian correlation covariance centang persen. Terus pada bagian test of significance pilih to tilde. Kemudian centang klik significant correlation. Kemudian klik OK. Dan akan muncullah output hasilnya seperti yang ada di contoh tersebut. Yang kedua itu tata cara uji reliabilitas. Sama seperti tadi, buka data dari Excel yang kita buat ke data view program SPSS. Yang kedua, klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze.
Yang ketiga, lalu kemudian muncul kotak baru dengan nama reliability analyze. Masukkan semua variabel ke kotak item tanpa memasukkan skor total. Selanjutnya pilih model alpha. Yang keempat, langkah selanjutnya klik statistik, kemudian centang scale F item delete, kemudian klik continue. Dan yang kelima, klik OK. Maka akan muncul outputnya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dalam tata cara uji validitas yaitu kita buka data Excel-nya dulu yang sudah kita buat. Ya, yang kedua kita masuk ke program SPSS, yaitu di bagian name kita ketik Ya, yang kedua kita masuk ke di program SPSS, yaitu bagian nomor 2 tadi. Kita masuk di item, di nama, di bawah nama itu kita ketik item 1. Di bawah ada item 2. Ya, dari item 1 sampai item 10 dan yang terakhir yaitu skor total. Dan jangan lupa desimalnya diganti 0. Ya, itemnya sudah sampai 10 dengan skor total dan desimalnya sudah ganti 0. Kemudian di masuk okonannya ganti scale semuanya ya, jangan ada yang ketinggalan. Ya, sekarang desimal sudah kita ganti 0 dan langkah selanjutnya itu kita masuk ke data view. Data view ini sebelumnya kita copy dulu data yang ada di Excel. Nah, terus kita masukkan ke data view. Akan timbullah seperti ini. Ya, kita copy data yang di Excel itu sampai item 10. Lalu kita masukkan ke data view yang sudah kita sediakan tadi. Jadi beginilah hasilnya. Lanjutkan untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, terus correlate, bivariate. Nah, jadi semua item kita copy, kita pindah ke variabel, dan untuk skor totalnya sebelah sini. Lalu kita klik OK, maka akan muncullah output seperti ini. Output correlation, dan inilah hasilnya
dalam uji validitas. Untuk kesimpulan dari uji validitas tadi, yaitu untuk kesimpulan perlu kita perhatikan apabila nilai signifikannya kurang lebih dari 0,05 maka soal tidak valid. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka soal itu valid. Nanti kalian bisa cek di hasil output tadi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk soal item 1 signifikannya 0,001 yaitu kurang dari 0,05 ya kalau. Dan untuk soal item 7 signifikannya 0,013 berarti itu kurang dari 0,05. Maka dapat dipastikan kedua soal tersebut tidak valid. Maka dapat dipastikan kedua soal tersebut valid atau baik dan benar. Dan untuk langkah-langkah reliability sudah validitas tadi, yaitu yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik scale, terus ada sampingnya itu reliability analyze. Kemudian kita masukkan semua item, Ctrl A, tapi skor totalnya kita pindah sini aja. Nah, habis itu kita klik statistik, kita pilih lalu kita centang scale item delete, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, maka akan timbullah outputnya correlation. Maka seperti inilah bentuk output tentang reliabilitas. Reliability scale all variable. Kesimpulannya, jika nilai alpha kurang dari 0,60 berarti soal tidak reliable. Sebaliknya, jika nilai alpha lebih dari 0,60 maka soal itu reliable. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai alpha sebesar 0,308 yang menunjukkan bahwa soal tersebut tidak reliable atau tidak rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel di bawah ini, di bawahnya yang ada di output hasil kita cari tadi. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami, dan juga untuk nanti kedepannya skripsi bisa kita pahami sebagaimana yang telah saya ajarkan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.